Ada yang lagi mesra-mesraan nih. Wah, pasangan mana tuh? Tidak lain dan tidak bukan tentunya Rusia dan Korea Utara. Soalnya pada September 2023, Presiden Korea Utara Kim Jong-un berkunjung ke Rusia. Dan tentu saja tujuannya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, dari pertemuan itu muncul indikasi kalau Kim mendukung Putin soal invasi ke Ukraina. Tapi kemesraan Rusia dan Korea Utara justru mendapat ancaman dari AS. Tapi sebenarnya kenapa sih Rusia dan Korea Utara bisa sedekat itu? Kisah hubungan antara Pyongyang dan Moskwa dimulai sejak Korea Utara berdiri pada 1948. Hubungan Rusia Korut terjalin pasca usainya Perang Dunia Kedua. Kala itu, Uni Soviet masa kepemimpinan Joseph Stalin mendukung Kim Il-sung, kakek dari Kim Jong-un berkuasa. Bahkan, sistem yang dianut pun serupa dengan Uni Soviet, hanya saja berbeda dengan kekhasan budaya dan tradisi Korea. Tak berhenti di situ, pada tahun 1950 sampai 1953, dalam Perang Korea, Moskwa mendukung Korea Utara menyerang Korea Selatan. Uni Soviet memasok asupan makanan, bahan bakar, suku cadang, mesin, dan pelatihan teknis untuk Korut. Namun, hubungan Moskwa dan Pyongyang itu tak selamanya baik. Hubungan kedua negara itu sempat membeku sejak blok sosialis runtuh pada tahun 1991. Menurut akademisi Samuel Wells dari Wilson Center, kala itu hubungan Rusia dan Korut disebut berada di titik terburuknya. Hubungan itu diperburuk pada 2017 saat Rusia tak segan-segan ikut menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Sanksi itu terkait uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Eits, tapi renggangnya hubungan itu tak bikin Kim Jong-un diam begitu saja. Kim Jong-un menggunakan strategi kakeknya dulu. Ia berupaya menjaga keseimbangan kekuatan Rusia yang menjadi sandarannya. Meski situasi ekonomi sulit, Pyongyang memberikan dukungan diplomatik kepada Rusia di PBB. Kim Jong-un juga menawarkan ribuan warganya untuk bekerja di Rusia. Sebagai imbalannya, Rusia menawarkan gandum, minyak, dan teknologi militernya. Namun, pada akhirnya praktik itu dilarang oleh Dewan Keamanan PBB pada 2017. PBB melarang Rusia mempekerjakan warga Korea. Pasalnya, para tenaga kerja itu mengalami kekerasan, jam kerja yang panjang, dan sebagian besar gajinya diambil alih oleh negara. Lalu pada awal invasi Rusia ke Ukraina, Kim melihat Rusia terkena sanksi atas tindakannya. Ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk rujuk kembali dengan Rusia. September 2023, Kim Jong-un mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Putin. Pertemuan Kim ini menjadi kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak pandemi COVID-19 berakhir. Kim pun berjanji setia dan selalu bersama Rusia. Kalau secara khusus sih Kim emang gak nyebutin soal Ukraina. Tapi ia meyakini nih kalau Rusia akan menang melalui operasi militernya. Sekarang kita flashback sedikit deh momen pertemuan mereka. Kim berangkat dari Pyongyang pada 10 September 2023 menaiki kereta lapis bajanya. Kala itu ia ditemani delegasi lengkap militer. Lalu ia bertemu Putin pada Rabu 13 September 2023 dan pulang ke Korut pada Senin 18 September 2023. Awalnya keduanya bertemu di fasilitas peluncuran roket di Rusia Timur Jauh. Putin pun menyambut hangat kedatangan Kim. Kim diperlihatkan segala sesuatu, mulai dari roket luar angkasa Rusia hingga kapal selam. Kim juga bertukar senjata secara simbolis dengan Putin. Tak hanya itu, Kim juga mengantongi banyak oleh-oleh dari Rusia. Di antaranya sarung tangan dari seragam luar angkasa yang diberikan Putin. Lalu Kim juga dihadiahi 5 drone penyerang satu arah dan drone pengintai Geranium 25 yang diklaim banyak dipakai dalam perang Ukraina. Pertemuan dua pemimpin besar anti barat itu tak lepas dari sorotan pengamat.
Para pengamat menilai Rusia sedang khawatir kehabisan amunisi untuk perang. Untuk itu, ia bekerja sama dengan Kim Jong-un untuk menyuplai persediaan senjata bagi Rusia. Sementara, Korut juga dinilai butuh teknologi Rusia untuk meneruskan proyek satelit militernya. Pasalnya, Korut telah berulang kali gagal menempatkan satelit mata-mata orbit. Hal itu diungkapkan oleh John S. Park, Direktur Proyek Korea di Universitas Harvard. For Putin, the clear challenge that he's facing is a very direct concern about not having enough munitions for the battlefield. And with Kim, he has a partner who has the exact same type of stockpiles that he needs because of the unique Russia-North Korea relationship, and frankly, the Soviet-North Korea relationship. In the case of Kim, he's tried twice now with his space launch vehicle tests. They've both failed at a critical last stage component. And so for their reference to what they need, a military satellite, this is something that there is a precedent. So in August of 2022, the Russians helped Iran put their Kayam satellite into orbit. John menyebut hubungan Rusia-Korut ini unik. Pasalnya, para insinyur nuklir Korea dilatih oleh Rusia. Tak hanya itu, Rusia juga melatih pemimpin militer dan berbagai lapisan masyarakat dari Korea Utara. Para pengamat pun melihat adanya kedekatan budaya antara Rusia dan Korea Utara. Pertemuan Putin dan Kim mengusik negara-negara barat, salah satunya AS. Bahkan, Jubir Dewan Keamanan AS, John Kirby, mengancam Korea Utara. Ancaman itu ditujukan agar Korut tidak membantu Putin dalam melanjutkan perang ke Ukraina. Kirby pun mengancam jika Korut setuju melanjutkan kesepakatan untuk masuk amunisi bagi Rusia, Amerika akan ikut turun tangan. Tak hanya Kirby, Jubir Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, turut mengutarakan kecemasannya. Menurutnya, program kerjasama Rusia dan Korut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipilih oleh Rusia sendiri. Pertemuan Rusia-Korea Utara nampaknya emang menggemparkan dunia nih. Bahkan banyak isu-isu militer yang mengiringi pertemuan itu. Bahkan dalam pertemuan itu juga membahas usaha-usaha mereka memperkuat perlawanan terhadap Barat. Udah gitu, Kim Jong-un juga dukung Putin tanpa syarat soal perang ke Ukraina. Jadi penasaran dampak dukungan Korea Utara ke Rusia ini bakal seperti apa ya? Apapun jawabannya, jangan lupa saksikan terus YouTube Story. Ingat ya, STORI, kompas.com, jernih melihat dunia.